Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edwi Agus Nugroho. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama kelas D di Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, Senin tanggal 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 4, tema 1 indahnya kebersamaan, di subtema 1 keberagaman budaya bangsa di pembelajaran 6. Pada pembelajaran kali ini akan ada 2 materi pokok yang saya sampaikan. Yang pertama yaitu mengenai keragaman suku, sosial, dan budaya yang terikat, persatuan dan kesatuan. Kemudian yang kedua mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf. Kemudian pada kali ini teknik pembelajaran yang akan saya gunakan adalah teknik daring dengan model pembelajaran problem based learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, yang masuk pertama kali silahkan memimpin berdoa. Kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih buat Mas Rizky. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Terima kasih buat kalian hari ini ya, sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya nanti semangat nasionalismenya semakin berkembang dan tetap melekat di tubuh kita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik ya, alhamdulillah sehat. Sehat. Ya. Nah, ada yang puasa hari ini? Puasa apa hari ini kita? Arafah. Ya, puasa Arafah. Oke. Sebelum memulai pembelajaran ingin melakukan presensi dulu. Nanti kalian juga mengisi presensi di online ya. Nanti tuliskan nama kalian, terus nanti juga isikan kelas kalian. Pada kegiatan hari ini nanti kita akan belajar mengenai keanekaragaman budaya Indonesia, yang terikat persatuan dan kesatuan. Kemudian nanti ada gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf. Ya, tapi sebelum kita lanjut ke materi hari ini, masih ingatkah kalian apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ya, kemarin sudah belajar mengenai senjata tradisional. Ya, ada seperti rencong, ya. Ada yang tahu dari mana rencong? Rencong dari Aceh. Tujuan Bapak belajar dengan kalian, nanti kalian dapat mengidentifikasi macam-macam keberagaman. Lain itu nanti kalian juga Bapak harapkan bisa menerapkan perilaku keberagaman di rumah dengan keluarga kalian. Nanti kalian juga bisa menyebutkan contoh-contohnya. Kemudian selain itu nanti
mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, selain itu nanti kalian juga akan melakukan presentasi ya. Jadi kita nanti kegiatan-kegiatannya ada dua, yaitu model pemberian materi, kemudian nanti dipotong 20 menit, nanti kalian diskusi di grup WhatsApp. Setelah itu nanti kalian kembali masuk ke room ini, ke Zoom ini, nanti kita presentasi bersama. Oke, Bapak ingin buat kesepakatan pada kalian hari ini. Ya, silahkan saat pembelajaran nanti kalian matikan mic-nya. Kemudian nanti kalau mau bertanya atau mau berpendapat, silahkan angkat tangan dulu, raise hand seperti kemarin kita sudah melakukannya. Ya, ada usulan yang lain? Tidak, siap ya? Yuk. Ya. Kertas HVS warnanya apa? Putih. Putih. Terus awan warnanya? Biru. Biru. Tisu warnanya? Putih. Sapi minum apa? Air. Kita coba lihat jawabannya. Yang menjawab susu berarti konsentrasi Anda terganggu. Ayo, siapa tadi yang menjawab susu? Ya. Karena sapi minumnya apa? Sapi minumnya air, ya. Oke, tepuk semangat. Nah, kelas 4. Jos. Ya. Yuk masuk ke materi. Hari ini ada video dari Bapak. Silahkan nanti kalian mencermati, nanti kalian identifikasi, nanti ada sebuah pertanyaan untuk kalian. Ada beberapa pertanyaan, nanti silahkan berpartisipasi aktif. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keragaman suku bangsa. Di antaranya ada suku Minangkabau, suku Betawi, suku Wamena, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Namun nyatanya, masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan. Di kota pun masih terdapat rasisme. Tidak jarang, pemicunya disebabkan karena hal sepele seperti ini. Mana lo bagus hari ada, lo duluan yang mulai. Wah, bapak. Tadi kalian sudah menyimak video singkat. Nah, coba apa yang kalian temukan dalam video ini? Apa Mbak Safira yang keras? Keragaman budaya. Keragaman budaya. Yang lain? Oh, Mbak Safira? Menghargai. Menghargai. Yang lain? Menghormati dan mati. Ya, menghormati. Ya, ada lagi yang lain? Tidak? Mengejek. Ya, tidak mengejek boleh, betul. Ya, kita lanjutkan. Nah, yuk. Di sini kalian sudah melihat ada beberapa gambar keragaman di Indonesia. Adakah yang tahu gambar yang pertama dari sisi kiri dulu? Ada gambar tarian. Mas Kevin ya, tari serimpi. Kemudian ada rumah. Ada rumah. Gambar rumah. Rumah joglo. Rumah joglo, Mas Devano ya, rumah joglo. Terus yang bawah makanan, ada makanan apa ya? Apa Mas Rizky? Ya, gudeg. Oh, iya, betul, gudeg. Terus kemudian yang sebelah kanan yang gambar kedua ada orang menari juga. Itu tari apa ya namanya? Piring. Ya, tari piring ya. Ya, tari piring. Kemudian ada makanan lagi, pagi-pagi ada makanan banyak ini, ya. Ada makanan lagi. Ah, itu makanan apa namanya? Ayam betutu. Ayam betutu, betul. Mas Rizky jawab lagi ayam betutu. Terus yang terakhir, Itu gapura. itu apa namanya? Angkul. Oh ya, angkul. Ya, kita lihat jawabannya. Oke, angkul. Kita. Ya, nomor 1 ya, tadi tari serimpi betul. Kemudian yang kedua makanannya gudeg, ya itu. Kemudian rumah adatnya apa? Joglo. Kemudian makanannya betul tadi ayam betutu.
kemudian angkul. Nah, dari kedua bagian gambar-gambar ini, ya, di gambar-gambar ini kan ada dua bagian. Nah, yang bagian kiri dan yang bagian kanan itu berasal dari berbeda provinsi, ya. Yuk, terus yang gambar kiri dari provinsi manakah itu? Jawa. Daerah istimewa Yogyakarta. Jawa. Ayo Mas Rizky, yang ada gudegnya, yang ada serimpi, yang ada joglo itu dari mana? Dari Istimewa Yogyakarta. Ya, Mas Kevin daerah istimewa Yogyakarta. Terus yang ada ayam betutu, angkul-angkul, tari pendek. Dari mana? Bali. Bali ya, Mbak Apna, betul Bali. Oke. Nah, yang pertama, keragaman budaya di Indonesia, di Yogyakarta, itu ada tari serimpi, rumah ada joglo, makanan gudeg, ya, dan ada yang lainnya, masih banyak. Kemudian yang dari Bali, itu ada tari pendek, ayam betutu, kemudian ada rumahnya angkul-angkul. Dari gambar tersebut, apa yang bisa kalian simpulkan? Silakan salah satu. Tradisional tari. Ya, masing-masing daerah memiliki keragaman yang berbeda-beda. Dari segi makanan, dari segi rumah adat, dari segi tari maupun yang lainnya, masih banyak yang lainnya. Berarti setiap provinsi di Indonesia itu memiliki keragaman yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita harus tetap saling menghargai. Jangan dijadikan sebuah alasan untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji. Ya, kita harus saling menghargai agar kita dapat hidup rukun. Ya, hidup rukun, kehidupan kita menjadi tenang. Ya, kalau begitu kita lanjutkan lagi. Jadi Indonesia itu memiliki sebuah keragaman yang sangat banyak sekali. Indonesia memiliki 1.340 suku. Bayangkan, banyak sekali. Bahasa daerah juga sangat banyak. Coba, ada yang berani menjawab pertanyaan di sini? Apa saja keragaman di Indonesia? Jenis-jenisnya. Mas Kevin. Bangsa, kesenian, rumah adat. Ya, ada sukunya beragam, bahasanya juga beragam, agamanya juga banyak, ya, keseniannya juga banyak, rumah adatnya juga bermacam-macam. Terus, ya, jenis kelaminnya juga ada, ya, laki-laki dan perempuan. Oke, paham ya? Nah, bagaimana kalau sikap menghadapi keberagaman ini? Nah, di Indonesia kan banyak sekali keberagamannya. Apa sikap? Ya Mbak Siva, coba dari tadi belum terdengar suaranya. Apa sikapmu? Menghargai. Ya, menghargai keberagaman yang ada dengan kita saling menghormati. Tidak boleh menjelekkan salah satu keberagaman. Ya. Ada yang lain mau menjawab, Mbak Hanifah? Apa? Menghormati. Mbak Chelsea apa? Ya, terus Mbak Apta. Ya, tidak membeda-bedakan. Ya, jadi semua orang memiliki hak yang sama. Nah, berarti kita lanjutkan. Kalian tentu tahu keberagaman di Indonesia sangat banyak. Ya, ada beragam. Nah, sekarang Bapak tanya, apa itu keberagaman? Mbak Safira, yuk, silakan dijawab. Perbedaan. Ya, perbedaan. Bisa, betul. Ada yang lain? Nah, Mas Kevin, apa Mas Kevin? Ya, bermacam-macam. Ya, bisa keberagaman itu bermacam-macam. Apa itu keberagaman? Nah, keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Nah, itu juga ada di daerah sekitar kan? Ya, kalau di rumah ya, perbedaannya apa? Perbedaan antara keturunan, misalnya. Selain itu perbedaan jenis kelamin, ya, laki-laki dan perempuan. Kemarin tadi misalnya ada yang gemar bermain bola, ada yang gemar membaca, ya, dan banyak lain. Oke, yuk kita lanjutkan. Kalian di pembelajaran 4, kalian sudah membaca mengenai suku Minang, ya.
Masih ingatkah cerita tentang suku Minang? Ada yang berani membacakan? Silahkan. Satu. Nanti gantian. Ya, Mbak Hanifah, silahkan. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah Minang. Orang Minang, Luar, Jabang, dan daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Patung Kundang. Kurang satu paragraf lagi. Silakan. Mbak Chelsea. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate padang dan dendeng balado. Ya, oke. Nah, adakah keberagaman di bacaan ini? Keragaman apa? Keragaman alat musik. Ya, oke. Jadi ada keragaman ya budaya, ya keragaman masuk keragaman suku. Keragaman kain, keragaman makanan. Ya, makanan, ada alat musik, kemudian makanan tradisional, ya mempunyai rumah adat. Nah, tadi sudah dijawab Mas Devano. Nah, di sana di Minang itu ada rumah adat namanya apa tadi? Ada rumah adat apa namanya kalau di Minang? Rumah gadang. Rumah gadang, ya betul. Selain itu, selain rumah gadang, keberagamannya apa lagi? Tadi ada alat musik tradisional namanya Talempong. Ya, Mas Rizky Talempong. Terus yang lain? Saluang. Ya, terus makanan khasnya. Makanan khasnya tadi apa namanya? Rendang, ya Mas Rafa, rendang. Rendang. Ini kalau Mas Rafa kalau soal makanan siap duluan ini, rendang ya. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Coba. Nah, di sini kalian bisa lihat di gambar ini. Keberagaman di situ. Ada. Apa? Jenis kelamin. apa? Jenis ya. Jenis kegemaran, ya aktivitasnya. Ya, di sini ada sebuah keluarga, ya. Sebuah keluarga, ayahnya membaca, adiknya juga memiliki kegemaran lain bermain di gitar. Kemudian kakaknya apa itu? Kakak yang perempuan menyanyi. Nah, perbedaan seharusnya tidak menimbulkan masalah, ya. Jadi semakin banyak perbedaan nanti semakin rukun. Nah, bagaimana dengan keluargamu? Adakah perbedaan dalam keluargamu? Ada. Siapa ini? Mas Rizky, yuk apa? Mas Rizky. Jenis kelamin terus. Habis itu kesukaan hobi. Ya, kesukaan hobi, betul. Terus Kesukaan makanan. Ya, jadi ya betul ada Mas Rizky yang dikatakan tadi ada jenis kelamin, ya ada kegemaran makanan, kegemaran mengenai hobi, ya ada banyak sekali. Nah, apa kamu pernah melakukan kegiatan dalam keberagaman? Pernah. Nah, berarti misalnya contohnya apa? Bermusyawarah, ya. Kemudian nanti kalau kalian membantu orang tua, ya, ibu memasak, kalian mencuci piring, misalnya ada yang mengepel di rumah pada hari Minggu, kalian bekerja sama. Nah, itu salah satu contoh keberagaman di rumah. Ya. Nah, contoh, ini salah satu contoh keberagaman di rumah, ya. Ini kegiatan bermusyawarah. Nah, kadang kalau kalian ingin musyawarah, ingin menentukan, ini hari libur, kita piknik
kemana? Ya, nah, tentu kalian punya pendapat yang berbeda-beda. Artinya itu juga sebuah keberagaman. Misal Mbak Safira sama keluarga mau pergi kemana hari Minggu? Ya, Mbak Safira milih Padang Sermo, ibunya milih ke Glada, bapaknya milih ke di rumah saja. Ya, terus kakaknya milih di lain tempat. Nah, nanti itu sebuah keberagaman, nanti dimusyawarahkan. Kan itu namanya dalam keberagaman. Mari menebak gambar. Ini gambar apa? Kucing. Lihat. Ya, burung berkepala kucing ya. Terus ini gambar apa? Kupu-kupu. Kita lihat. Nah, gambar-gambar ini bukan sebenarnya ini tidak ada di dunia nyata. Ini cuma buat kalian konsentrasi ya. Nanti biar kalian fresh lagi. Ya. Nah, kita lanjutkan. Coba perhatikan ini. Apa isi cerita pada paragraf ini? Mbak Safira. Tentang rumah adat. Ya sudah. Nah, Mas Devano, ya Mbak Safira, terima kasih sudah berpendapat. Isi ceritanya itu bisa menjadikan gagasan pokok. Sedangkan pendukung-pendukung yang lainnya bisa menjadi gagasan pendukung. Coba kita lihat. Nah, jadi gagasan pokok itu ada sebuah ide yang mendasari atau menjadi dasar dalam menentukan sebuah paragraf. Dan untuk gagasan pendukung adalah gagasan yang menjelaskan dan menegaskan gagasan utama. Nah, biasanya ini dinyatakan dalam beberapa kalimat menjelaskan gagasan pokok. Nah, dari sini. Ada yang berani menjawab mana yang termasuk gagasan pokok? Mana yang termasuk gagasan pendukung? Mas Rizky, yuk. adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Barat. Nah, terus gagasan pendukungnya yang mana? Oh, Mbak Chelsea. Yuk. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang awak. Sudah, ya berarti gagasan pokok dalam paragraf ini adalah suku Minang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Kemudian gagasan pendukungnya adalah selain gagasan pokok, ya nanti kalian bisa tulis semua. Nah, kita lanjutkan. Nah, kamu telah menganalisis dua paragraf. Gagasan pokok dan gagasan pendukung itu sebenarnya mempunyai ciri-ciri. Nanti ciri-cirinya itu dapat kalian gunakan untuk menentukan mana yang gagasan pokok dan mana yang gagasan pendukung dalam sebuah paragraf. Nah, dari sini siapa yang berani berpendapat ciri-ciri gagasan pokok? Mas Rizky lagi. Apa Mas Rizky? Gagasan pokok bersifat lebih awal, bersifat lebih umum dari kalimat lainnya. Ya, betul. Biasanya terletak di awal atau akhir kalimat. Ya. Dapat berdiri sendiri jika kalimat lain dihilangkan. Ya, betul sekali. Terus Mbak Safira, raise hand tadi. Sama Pak jawabannya. Oh, sama. Sama. Terus kalau tadi gagasan pokok, sekarang gagasan pendukung. Oh, ini raise hand-nya banyak, ya. Kita memberi kesempatan pada Mbak Hanifah. Yuk, Mbak Hanifah. Yang lain nanti dulu, ya. Tidak dapat berdiri sendiri apabila kalimat pokoknya dihilangkan. Ya. Ada yang lain? Sudah? Terus Mbak Siva, Mbak Hanifah tadi sudah satu. Misalnya berupa contoh data maupun pertanyaan-pertanyaan. Oke, ada yang lain lagi? Mbak Chelsea. Bersifat lebih dari kalimat lainnya. Oke. Nah. Jadi, ciri-ciri gagasan pokok dan gagasan pendukung ya, yang gagasan pokoknya sifatnya lebih umum, jadi kalimatnya lebih nanti bisa dijabarkan ke hal-hal yang lebih khusus. Kemudian
Kemudian biasanya karena gagasan pokok terletak di awal atau di akhir paragraf. Kemudian tidak dapat berdiri sendiri, artinya nanti kalau dapat berdiri sendiri nanti artinya cukup dengan satu kalimat itu sudah kita bisa tahu, tidak perlu dijelaskan lagi. Kemudian untuk gagasan pendukung nanti bersifat khusus, betul tadi. Terus biasanya ada contoh, ya contohnya pernyataan-pernyataan, kemudian tidak dapat berdiri sendiri. Nah, coba Bapak punya soal, nanti kalian jawab. Mbak Siva Raisen sepertinya. Coba jawablah pertanyaan berikut. Perhatikan gambar berikut. Apa nama rumah Anda tersebut? Apa, Mbak? Gadang. Betul nggih? Gadang. Oh ya, tepuk tangan ya. Sudah. Nah, Nah, untuk kegiatan tadi kalian sudah berlatih evaluasi sebentar. Nah, selanjutnya kalian mengerjakan LKPD dari Bapak. Terus nanti silahkan diskusi di grup kecil WA. Ya, nanti Bapak pandu untuk kegiatan diskusinya juga. Nanti silahkan partisipasi juga di diskusi WA kecilnya. Tadi Bapak sudah membagi kalian dalam sebuah kelompok, ya. Nanti diskusilah di situ. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, Bapak akhiri dulu. Kita bertemu diskusi di WA grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana diskusi kalian di grup tadi? Bisa berdiskusi dengan baik ya? Lancar ya? Nanti saya harap semua berpartisipasi. Ya, artinya kalau Mas Rizky presentasi ya bisa dibantu dengan teman yang lainnya, nanti dibagi-bagi ya, dibagi yang A siapa, yang B siapa, yang C siapa. Kemudian nanti yang lain setelah selesai presentasi boleh menanggapi, artinya begini nanti apakah pendapat Mas Rizky sama atau saya mempunyai pendapat sendiri, nanti silahkan ditanggapi temannya setelah presentasi. Paham nggih? Ada pertanyaan? Tidak. Kita mulai saja, berarti yang mau presentasi dulu yang mana? Yang kelompok berapa? Silahkan. Kelompok 2, 3 gitu. Kelompok 1 dulu, silahkan yang presentasi, nanti di share screen. Yang tidak presentasi tolong mic-nya dimatikan. Assalamualaikum, kami kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkapilah tabel berikut ini setelah kamu membaca cerita mengenai suku Minang yang ada di buku bahan ajar. Berdiskusilah dengan teman satu kelompokmu di WhatsApp group. Nomor 1, keragaman bahasa. Nama keragamannya bahasa Minang. Ya, lanjut. Nomor 2, ya. Rumah adat. Nama keragamannya rumah gadang. Ya, terima kasih buat kelompok 1. Tepuk tangan sudah berani menampilkan hasil diskusi mereka. Nah, tentu kalian kelompok lain sudah menyimak hasil diskusi kelompok 1, ya kan? Ada yang berpendapat lain atau memiliki jawaban yang lain? Tidak ada? Tidak. Oh, tidak. Oke. Berarti kalau tidak, kita lanjut ke presentasi yang kelompok 2 dulu. Untuk kelompok 2.
Assalamualaikum semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan LKPD indahnya kebersamaan dalam keberagaman. Ya. Kami kelompok 2 yang terdiri dari Muhammad Rizky, Bahtiar, dan Akta. Makanan, rendang, sate padang, dan dendeng balado. Kesimpulan, berbagai keragaman suku Minang terdiri dari bahasa, rumah adat, alat musik, tari, dan makanan. Terima kasih buat kelompok 2. Ada yang mau berpendapat dari pekerjaan kelompok 2? Silahkan. Kalau tidak kita lanjut ke kelompok 3. Oke. Yuk kelompok 3. Mbak Hanifah. Silahkan dibacakan Mbak Hanifah. Tuliskan contoh kegiatan yang mencerminkan kesatuan dalam keberagaman dalam tabel berikut ini. 1. Belajar bersama. 2. Bermusyawarah. 3. Membersihkan rumah. Ya, oke, terus dilanjut yang B. Oke, Mbak Safira. Perbedaan gagasan pokok bersifat lebih umum dari kalimat lainnya, biasanya terletak atau di paragraf terdiri kalimat pendukung sifat lebih khusus dari kalimat lainnya. Jadi sudah semua ya? Sudah 1, 2, 3, sudah presentasi semua. Dari beberapa tugas yang sudah kalian kirim, Bapak sudah melihatnya. Nah, sebagian besar sudah menjawab dengan benar. Kita diskusi bersama untuk mengenai yang A, mengenai keragaman di bacaan suku Minang. Yang pertama mengenai keragaman bahasa tadi. Silahkan mic-nya bisa dibuka semua. Oke, silahkan dibuka semua. Oke, yang pertama mengenai bahasa di suku Minang tadi, bahasa yang digunakan di sana bahasanya apa tadi? Bahasa Minang. Bahasa Minang. Kemudian seperti Kerja bakti. ya kerja bakti. Ada yang lain? Nah, itu banyak contoh di rumah kegiatan yang mencerminkan keberagaman dalam persatuan dan kesatuan. Kemudian untuk yang B mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung tadi sudah disebutkan juga. Rata-rata sudah tepat, ya sudah benar jawabannya. Yang gagasan pokok ada di mana? Di awal paragraf. Kemudian mengenai perbedaan, nah perbedaannya tadi sudah disebutkan sama Mbak Safira, Mbak Safira jawabannya betul, jadi gagasan pokoknya memiliki ciri kalimatnya bersifat umum, ya bersifat umum artinya nanti dapat dijabarkan didukung oleh kalimat-kalimat yang lainnya, itu mengenai presentasi kalian. Sudah bagus ya, sudah bagus, ditingkatkan kepercayaan dirinya. Besok kalau presentasi jadi lebih lancar. Nah, itu mengenai presentasi hari ini. Tepuk tangan buat kita semua ya. Nah, ya tepuk tangan buat kita semua. Tadi kalian sudah berpartisipasi aktif, memberikan nilai partisipasi kalian di kelas 7. Semua sudah aktif, selain berpendapat juga berani tampil di forum ini. Nah, kegiatan selanjutnya, kalian sudah mengerjakan LKPD, sudah mengumpulkan juga, sudah presentasi juga. Siapa yang berani menyimpulkan kegiatan hari ini? Kita sudah belajar apa saja, silahkan. Indahnya kebersamaan. Indahnya kebersamaan. Ada yang lain? Mbak Siva, apa yang kamu pelajari hari ini? Keragaman budaya. Ya, keragaman budaya. Terus, Mas Devano, apa? Keberagaman suku. Ya, keberagaman suku. Ya, betul. Mas Rizky. Banyaknya keanekaragaman Indonesia. Ya, betul sekali. Ada yang lain?
1340 suku, Wah, ya habis itu betul. 2500 bahasa daerah dan 6 agama. Ya, ada yang lain? Tidak. Nah, karena ada tugas lagi. Nah, tugasmu, nah kamu setelah mengetahui keberagaman yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, nah nanti silahkan di rumah praktikkan salah satu kegiatan persatuan dalam keberagaman di rumah. Nanti silahkan difoto, mintalah bantuan dengan temanmu atau keluargamu. Nanti terus dideskripsikan, nanti dikirim ke grup WA. Ya, paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo, tidak. Yang lain ada pertanyaan? Mas Rizky ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Jelas ya? Jelas. Kemudian, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Kita tatap muka di sini. Menyenangkan. Ya, menyenangkan. Terima kasih. Berarti besok kita ketemu lagi di sini. Sebelum Bapak akhiri kegiatan hari ini, nah, yuk menyanyi dulu. Cubla, cubla, suang, ngeteng kerenter, sirpong dele kopong. Ye, tepuk tangan buat kita semua. Kemudian nanti ada penilaian. Nah, penilaiannya di kuisis sama mengisi Google Form. Paham? Kalau begitu silahkan. Siapa yang memimpin doa penutup hari ini? Mbak Safira. Untuk mengakhiri kegiatan akhir ini live. Sudah, terima kasih Mbak Safira sudah berani memimpin doa penutup pada hari ini. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat, ilmu kalian juga bertambah. Amin. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Bapak akhiri, ada salahnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi